Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Walaupun kita secara fisik tidak hadir di dalam gedung gereja atau di rumah Tuhan, namun kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di rumah kita, di keluarga kita, dan Dia rindu untuk mendengarkan pujian dan penyembahan kita kepadanya. Seminggu telah kita lewati dengan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Dan saatnya pada hari ini, hari Sabat yang telah Tuhan tentukan, Ia ingin untuk kita beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita sambil mengarahkan hati kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap hormat dan penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kesulitan apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah kepadanya dan berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Janganlah kekhawatiran dan ketakutan menghalangi penglihatan iman kita untuk menyadari bahwa sungguh kasih-Nya begitu besar pada kita. Sejauh langit dari bumi, begitulah cinta kasih Tuhan bagi kita. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami di saat badai menghampiri. Pujian, Engkaulah kekuatanku. Aku tak
sukacitaku. Kita akan menaikkan doa syukur kita dan pengampunan dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang kami terima setiap hari. Walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, kasih-Mu tetaplah kami rasakan. Segala kebutuhan kami Engkau sediakan menurut hikmat dan waktu-Mu yang ajaib. Bahkan sukacita dan damai sejahtera Engkau berikan dalam batin kami. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami, melampaui segala yang dapat kami pikirkan dan harapkan. Namun di tengah hujan berkat yang Engkau beri, kami seringkali gagal hidup taat dan setia kepada-Mu. Sebab itu kami datang dengan gentar dan takut ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang timbul dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kami tidak dengan sungguh melakukan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami lalai untuk memberikan yang terbaik, dan karenanya kami gagal menjadi saksi Tuhan dan berkat bagi sesama. Kami gagal memahami betapa Tuhan telah lebih dahulu melayani kami, bahkan memberikan hidup-Mu bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dan tuntunlah kami, agar selama kami ada di dunia, kami melayani Engkau dengan karunia dan talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya di keluarga, tempat kerja, dan tempat tinggal kami, atau dimanapun Engkau tempatkan kami selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala jalan yang berada di depan kita tidak kita ketahui. Namun satu hal yang harus diketahui, bahwa Ia berjanji akan memelihara dan menyertai kita apapun yang kita hadapi. Serahkanlah semua rencana dan jalan kita kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang tak kelihatan itu akan selalu menuntun kita. Walau kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya dan nantikanlah Tuhan. Kita naikkan pujian, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku ya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang dengan telah tulus hati dan jujur memohon pengampunan kepada Tuhan. Terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-24. Kita akan membacanya mulai dari alamatnya terlebih dahulu. Amsal 4 pasal 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Karena itu kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Baiklah kita sebagai umat pilihannya, menyerahkan hati dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Kita menaikkan pujian, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa.
aku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang kudus di segala tempat dan zaman. Marilah kita menyatakan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Soehartoyo. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kami. Kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan telah kami rasakan. Penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan kami nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan melihat isi hati kami, komitmen kami yang rindu beribadah kepadamu. Kami rindu ya Bapa, ibadah kami nantinya bisa kembali lagi beribadah di gereja. Inilah kerinduan kami Bapa. Kiranya Engkau mendengar seru doa, sehingga Engkau memulihkan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk jemaat kami yang saat ini mengalami dampak akibat pandemi ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam studi, bahkan di dalam agenda-agenda kerja, agenda-agenda kehidupan mereka. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberikan kami hati yang tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan terus memelihara dalam situasi yang seperti ini. Tuhan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh gereja kami. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan agar mereka tetap semangat untuk terus melayani Tuhan dimanapun dan apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Kami belajar dengan teknologi, dengan metode baru dalam situasi ini untuk kami terus semangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan melalui ibadah daring, pelayanan melalui audiovisual renungan, melalui WA, melalui media-media yang lain. Tuhan turut campur tangan agar jemaat kami tetap terpelihara dan iman mereka bertumbuh, bahkan kesatuan komunikasi tetap berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi yang ada di lingkungan kami Nusa Tenggara Barat ini. Tuhan menolong Bapa agar
pandemi COVID-19 ini dapat juga akhirnya diatasi dengan baik. Engkau tahu situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ya Bapa. Masyarakat NTB banyak mereka yang biasa harus beraktivitas keluar, biasa harus mempersiapkan acara Hari Raya ini, dan Tuhan tolong ya agar mereka mentaati apa yang dikatakan oleh gubernur, pemimpin yang tertinggi di NTB ini, untuk mereka bisa tetap di rumah, untuk mereka bisa beribadah merayakan hari raya besar mereka dengan sikap yang bijaksana. Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan menolong ya Bapa. Kerjasama, kekompakan, ketundukan kepada aturan-aturan yang ada biarlah tetap berjalan. Bahkan situasi ekonomi, situasi keamanan, masa depan bangsa ini Tuhan turut campur tangan agar bangsa dan negara kami ini bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Pada akhirnya kami berdoa untuk setiap jemaat kami. Mungkin ada yang mereka mempunyai pergumulan-pergumulan khusus, para lansia, Tuhan turut campur tangan. Bahkan mereka yang saat ini sedang dalam pengobatan, kami berdoa untuk Ibu Kuehun, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang baru saja sakit, Ibu Ayu Pisya, Tuhan menjamah memulihkan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang kami tidak tahu satu persatu nama mereka, pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Pada akhirnya kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar setiap kami selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah seru doa hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib, kami berdoa dan berserah. Amin. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, melayani lebih sungguh. Lebih sungguh lagi, katakanlah melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh bersyukur pagi hari ini dapat melayani Tuhan dalam firman Tuhan. 2 bulan lebih kita tidak berjumpa, tapi biarlah kita tetap bisa berkomunikasi,
kita bisa tetap terhubung melalui renungan, melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara, tema pagi hari ini tema yang sangat sulit dan tema yang menurut saya serem sekali. Karena bagaimana sikap kita menghadapi orang yang sulit di dalam pelayanan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mengalami berjumpa dengan orang yang disebut sulit, dalam tanda petik ya, sulit. Apa sih ciri-ciri orang yang sulit itu? Melalui beberapa percakapan, ada beberapa ciri orang yang sulit. Yang pertama, orang yang sulit itu ternyata orang yang egois. Yang kedua, orang yang sulit itu adalah orang yang bebal. Orang yang tidak mau belajar untuk maju. Mungkin saudara pernah mendengar kata pokoknya ya seperti ini. Yang ketiga, orang yang sulit itu adalah orang yang berpikiran negatif. Yang keempat, orang yang sulit itu boleh dikatakan orang yang kadang-kadang kita sebut aneh. Bahkan menjurus kepada orang itu tidak sopan. Tahu toto kromo atau etika di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, orang yang sulit kalau kita tidak bisa hidup bersama, maka ini akan membuat hidup kita mungkin mengalami frustasi, mungkin kita akan mengalami tersakiti, bahkan kita bisa terprovokasi. Orang yang sulit perlu kita kasihi. Orang yang sulit perlu tetap kita bisa bekerja sama. Hari ini kita akan belajar dari cerita bagaimana di dalam Alkitab kehidupan orang-orang yang sulit. Kita akan belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Jemaat bisa menyimaknya, saya akan membacakan untuk kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat yang kelima nanti lanjutkan dibaca. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan dan akhirnya bertumbuh dan berbuah. Berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan. Biarlah kami mendengar suara Tuhan. Kami memandang kasih dari Golgota. Itulah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, orang-orang Israel boleh dikatakan orang yang sulit. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai yang ke-6, Tuhan memberi julukan kepada umat Israel adalah orang yang tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya orang yang keras kepala, orang yang sulit diatur. Jadi boleh dikatakan
orang Israel ini adalah termasuk orang-orang sulit. Saudara bisa membaca di dalam bagian-bagian teks sebelumnya. Di dalam pasal 15, saudara bisa lihat di sana ketika mereka kehausan, beri minum, lalu airnya pahit, lalu mereka itu marah dan bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 16, teks sebelumnya, saudara bisa melihat di sana ketika mereka merindukan makanan roti, lalu mereka membayangkan ketika mereka di Mesir, mereka selalu tersedia roti dan daging. Sedangkan di padang gurun mereka tidak mendapatkan itu. Lalu mereka marah dan bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan tentunya. Dan di dalam teks yang baru kita baca ini, kita melihat mereka juga marah dan bersungut-sungut ketika mereka kehausan. Saudara, orang Israel boleh dikatakan adalah orang yang sulit. Kita akan belajar pagi hari ini juga. Kalau kita sudah tahu ada orang sulit, lalu apa ciri-ciri orang yang sulit itu? Dan mengapa orang itu menjadi sulit? Saudara, ini penting untuk kita pahami, supaya kita ini dalam komunitas bersama di gereja memahami dengan jelas, sehingga nantinya ada action, ada tindakan yang baik. Mengapa orang itu menjadi sulit? Kita akan belajar dari teks yang baru kita baca. Saudara, orang Israel menjadi sulit karena apa? Alasan yang pertama adalah karena orang Israel masih selalu melihat masa lalu itu sebagai model. Saudara perhatikan di dalam Keluaran 17 ayat yang ketiga. Mereka mengatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari tanah Mesir? Coba perhatikan. Mereka tetap merindukan Mesir. Lalu di dalam Keluaran 16, ketika mereka merindukan roti dan daging, mereka juga berpikir ke belakang lagi, masa lalu lagi, yaitu di Mesir enak, tercukupi roti dan daging, sedangkan di padang gurun tidak. Saudara bisa lihat di sini, mereka merindukan masa lalu sebagai model hidup mereka. Bahkan di dalam Bilangan 16 ayat yang ketiga, saudara bisa lihat Bilangan 14 ayat yang ketiga maksud saya. Saudara bisa buka di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara. Mereka kepingin kembali ke Mesir. Enak di Mesir. Ini adalah gambaran orang-orang sulit, dan mereka menjadi sulit karena mereka masih selalu melihat masa lalu itu sebagai model hidup mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau begitu, boleh apa enggak kita ingat-ingat masa lalu? Saya katakan boleh, tapi harus bijaksana. Di dalam ilmu psikologi, orang yang sulit itu adalah orang yang menyimpan kepahitan-kepahitan masa lalu. Orang yang sulit adalah orang yang masih menyimpan akar kepahitan masa lalu. Saudara, di dalam kehidupan pelayanan, saudara akan menemukan orang yang sulit, yang masih menyimpan kepahitan masa lalu. Dia itu biasanya, menurut ilmu psikologi, sulit bergaul. Karena apa? Karena mereka itu masih curiga-curiga, karena mereka pernah kecewa. Lalu dengan orang lain mereka selalu curiga. Bahkan kalau mereka mengalami trauma, itu bisa membuat mereka tidak bisa bergaul lebih dalam, lebih akrab dan sebagainya. Karena mereka mengalami ketakutan-ketakutan, endapan-endapan emosi itu masih ada. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang sulit untuk hidup bersama-sama.
Bahkan di dalam pelayanan seringkali kita menjumpai seperti istilah bahasa di media. Ada bahasa yang berbunyi demikian, enak zamanku toh, ya, enak zamanku toh. Selalu melihat ke belakang. Sehingga sebagai seorang pemimpin, mungkin saudara sebagai panitia, mungkin saudara sebagai majelis, mungkin saudara sebagai hamba Tuhan, saudara selalu dibandingkan dengan zaman yang lalu. Dan kalau kita mau jujur, kalau saudara bersikap seperti itu sakit loh. Orang-orang yang saat ini sedang menjadi leader, menjadi pemimpin gereja. Karena dibandingkan dengan masa lalu. Hidup dengan masa lalu, termasuk Musa di sini, saya yakin dia sakit hati. Kalian ini sudah dipimpin oleh Tuhan, kok masih seperti itu? Saudara-saudara, di dalam rumah tangga, kalau kita masih senang hidup di masa lalu, ini juga berbahaya. Suami bisa berkata, masakan mamaku lebih enak dari kamu. Suami berkata kepada istrinya, masakan mamaku selalu stabil rasanya, tetapi masakan istriku kadang enak, kadang tidak enak. Saudara, kalau saudara sebagai istri dikatakan demikian, bagaimana perasaan saudara? Suami saudara masih menjadikan mamanya menjadi model. Istri tidak mau kalah. Betul apa enggak? Istri tidak mau kalah. Istri ngomong begini, papa juga kurang perhatian. Beda dulu waktu pacaran. Papaku itu loh sampai tua tetap begitu keperhatian. Papa tidak. Suamiku tidak perhatian. Papaku lebih perhatian. Kalau saudara, ibu-ibu, bapak-bapak dikatakan atau dikatai seperti itu, diberi masukan seperti itu oleh istri, bagaimana? Pasti kalau kita mau jujur, aduh, kok aku dibanding-bandingkan ya, pasti seperti itu. Itu baru satu soal, belum soal-soal lain. Kalau kita dalam rumah tangga, dalam pelayanan selalu menjadikan model masa lalu, selalu diingat-ingat, kita akan menyulitkan orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Oleh karena itu harus hati-hati dan harus bijaksana ketika kita membicarakan masa lalu. Saudara, masa lalu memang indah untuk dikenang, tetapi harus bijaksana ketika kita mengenangnya. Yang kedua, mengapa orang Israel disebut orang yang sulit? Karena mereka masih belum dewasa rohani. Belum dewasa rohani, Paulus menggunakan istilah mereka itu masih bayi. Dan istilah ini dipakai Paulus ketika Paulus menegur kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang seringkali bertengkar, bersaing. Oleh karena itu Paulus ngomong mereka itu masih bayi, karena mereka masih sering bertengkar dan sebagainya. Saudara-saudara, bukankah ciri itu juga ada di dalam kehidupan orang Israel? Mereka orang yang sulit, mereka belum dewasa rohani. Mereka bertengkar dengan hamba Tuhannya, yaitu Musa sendiri. Ini adalah ciri mengapa orang itu disebut orang yang sulit, karena belum dewasa rohani. Mereka dikatakan orang-orang Israel di sini lupa akan karya Tuhan, di mana Tuhan pernah memimpin mereka, menolong mereka, menunjukkan kuasa kepada mereka. Tuhan memberikan tulah kepada orang Israel. Tuhan menolong mereka menyeberangi laut Teberau. Tuhan memelihara mereka, memberi minum, memberi mana. Mereka lupa semuanya itu. Mengapa demikian? Karena mereka itu adalah orang yang belum dewasa rohani. Seringkali gampang melupakan karya-karya Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, inilah ciri-ciri orang yang sulit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan, kalau kita pernah menjumpai orang itu gampang marah, gampang emosi,
Mungkin itu adalah golongan orang yang sulit. Bahkan mereka sulit diatur. Gereja sudah mengatur rapat jam 7, datang jam 9. Ibadah jam 7, datang jam 8. Ini adalah orang-orang yang sulit. Sudah disinggung, sudah diberi nasihat, tetapi masih melakukan ini. Ini adalah orang-orang yang sulit. Dan kita dipanggil untuk melayani bersama dengan orang yang sulit ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa dalam bagian ini? Ketika Musa menghadapi orang Israel yang sulit ini. Apakah Musa marah? Apakah Musa diam cari aman? Atau Musa kompromi ikut-ikutan? Saudara, kita akan belajar bagaimana Musa menghadapi orang yang sulit di dalam pelayanan. Saudara, kalau kita membaca, mari kita buka firman Tuhan. Dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, kita bisa lihat ya, Bilangan 12 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, ini bukan Musa loh. Musa itu orang yang lembut. Lalu yang menjadi renungan kita pagi hari ini adalah bagaimana orang yang lembut hatinya itu menghadapi orang yang sulit. Lembut bukan berarti lemah. Kita akan belajar apa yang dilakukan Musa. Ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, dan seterusnya. Saudara, apa yang dilakukan Musa ketika menghadapi orang yang sulit? Di dalam 17 ayat 1 sampai 7 dikatakan Musa berseru kepada Tuhan dengan kalimat yang saya ringkas. Ketika menghadapi orang sulit, Musa berdoa kepada Tuhan. Saudara, Musa datang kepada Tuhan, menyatakan keluh kesahnya. Bahkan Musa mengatakan, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara-saudara, ini keluh kesah Musa kepada Tuhan. Musa berdoa dengan berkeluh kesah kepada Tuhan. Saudara, yang perlu kita pelajari di sini, ketika menghadapi orang sulit, pertanyaan buat saya dan jemaat sekalian, apakah kita sudah mendoakan orang itu? Mungkin itu rekan kita di gereja, mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu rekan kerja kita di pekerjaan. Dia orang yang sulit. Kita sudah berdoa untuk orang itu? Ada satu nasihat yang berbunyi demikian. Orang sulit akan melukai banyak orang dengan cara mereka. Tapi saudara bukan target khusus. Jangan masukkan ke hati saudara bila dilukai. Jangan terpancing untuk tersinggung oleh ulahnya. Saudara, nasihat yang baik. Jadi kalau kita menjumpai orang yang sulit, jangan kita selalu berpikiran orang itu menyulitkan aku, menyakiti aku, jangan. Orang yang demikian sedang menghadapi persoalan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia punya kepahitan, mungkin dia belum dewasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Kita sebut namanya di dalam doa-doa kita. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk orang yang menyakitimu, untuk orang yang menyulitkanmu. Ini adalah panggilan saya dan jemaat sekalian. Ini adalah sikap Musa, orang yang lembut hati, mendoakan orang-orang Israel. Yang kedua, apa sikap Musa ketika bangsa Israel selalu menyulitkan di dalam pelayanan kepemimpinannya? Musa menegur
orang Israel. Musa menegur orang Israel. Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 19. Keluaran 32 ayat 19, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, orang di sini adalah orang-orang Israel, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Ternyata Musa di sini orang yang lembut, bukan hanya berdoa, tetapi juga harus menegur. Bahkan di sini dengan marah. Emosinya Musa kelihatan di sini. Melemparkan kedua loh batu di tangan, dipecahkannya. Saudara-saudara, ini adalah sikap tegas dari Musa ketika menghadapi orang-orang yang sulit, dan ini sudah keterlaluan. Karena apa? Orang-orang Israel sudah melupakan Tuhan dan menjadikan dewa-dewa orang-orang asing menjadi dewa mereka. Maka Musa sangat marah. Musa tidak kompromi lagi. Musa menegur orang-orang yang sulit ini. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi orang yang sulit, kita pun harus berani menegur, tentu dengan bijaksana. Kita harus berani menegur dengan terhormat. Saudara-saudara, kita tidak bisa membiarkan orang yang sulit itu akan membuat persekutuan kita terus-menerus menjadi terganggu, kan? Bahkan kesulitan-kesulitan itu terus terjadi dalam mungkin kehidupan rumah tangga kita. Maka ada waktunya kita perlu ajak dia ngomong-ngomong, perlu ajak dia dialog, perlu mengungkapkan pergumulannya, bahkan bisa berdoa bersama-sama. Orang-orang yang sulit ini Tuhan hadirkan dalam gereja kita. Orang-orang yang sulit ini mungkin juga Tuhan hadirkan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Prinsip firman Tuhan adalah kita harus hidup bersama dengan orang-orang yang sudah Tuhan sediakan untuk kita bisa bekerja sama dan hidup bersama. Maka marilah kita belajar seperti apa yang dilakukan Musa. Kita tidak boleh masa bodoh, kita tidak boleh kompromi. Kita perlu mendoakan, kita perlu menegur. Saudara, kalau kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, ketika menghadapi orang-orang yang sulit, Tuhan Yesus juga menegur. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 47. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya menegur, kadang-kadang Tuhan Yesus menghadapi orang yang sulit, Tuhan Yesus kadang-kadang juga diam untuk sementara. Itu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-6. Saudara bisa lihat di sini. Artinya apa? Tuhan Yesus juga memberi respon ketika menghadapi orang yang sulit. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang sulit itu. Mari bersama-sama kita selalu hidup bersama dengan orang yang sulit, mengandalkan kekuatan Tuhan, supaya kita bisa mengasihi dia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah sore hari ini kami memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan menolong kami agar kami bisa mengasihi orang-orang yang sulit, khususnya di dalam gereja dan di dalam rumah tangga. Tuhan hadirkan mereka supaya membuat kami semuanya menjadi dewasa, supaya membuat kami untuk lebih menunjukkan kasih kami kepada mereka. Tolonglah kami ya Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kami, hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, kami tergolong orang-orang yang sulit, kami dengan penuh kerendahan hati mau berubah. Karena hidup kami bukan ingin menyulitkan orang lain. Hidup kami ingin menjadi berkat
dan membangun persekutuan, membangun gereja GKT Ampenan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang ada tertera di layar, atau jemaat Tuhan dapat memberikan persembahannya langsung melalui kotak yang telah disediakan oleh majelis. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, limpah rahmat dan anugerah yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami mengembalikan sebagian yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami berikan ini, dan kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah kami juga hikmat dan bijaksana untuk menggunakan segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami dengan baik. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian doksologi, dan setelah pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta, kita menaikkan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hatinya, yang telah menyulitkan hidupnya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pertolongan penghiburan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, dipersilakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai.